Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Yudiani, NPM 1820060514. Saya dari lokal 6B non reguler. Sebagaimana arahan dari dosen Bapak Jumadi SOS MAP bahwa tugas perkuliahan minggu ini tentang perencanaan pembangunan, penyajiannya berupa sebuah video atau dokumenter. Jadi masing-masing mahasiswa menyajikan sebuah materi yang telah dibuat. Saya atas nama Nur Eka Yudiani dengan NPM 1820060514 dan berhubung ujung NPM saya adalah 4 dan itu adalah angka genap, maka materi yang saya ambil adalah infrastruktur sarana dan prasarana sosial maupun umum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu infrastruktur, pengertian, masalah, jenis, contoh, dan dampak infrastruktur tersebut. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, apa itu infrastruktur? Arti kata infrastruktur adalah prasarana. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam menyediakan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut, maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Secara umum, infrastruktur juga dapat diartikan. Infrastruktur ialah semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial, misalnya bangunan, jalan, dan pasokan listrik, yang diperoleh untuk operasional kegiatan masyarakat dan perusahaan. Secara teknik, infrastruktur juga dapat diartikan. Secara teknik, pengertian infrastruktur dijelaskan sebagai aset fisik yang dirancang dengan sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian berupa sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain, yang didefinisikan dalam suatu sistem. Sementara itu, infrastruktur juga bersifat lunak, adalah sebagai hal fisik, lembaga, dan sistem yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya dari sebuah peradaban. Contoh dari infrastruktur lunak ini adalah sistem keuangan, perbank, sistem pendidikan, sistem kesehatan, pemerintah, hukum, regulasi, serta sektor jasa lainnya termasuk penyediaan akses internet maupun komunikasi. Adapun masalah dari infrastruktur ini, pelaksanaan pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan komponen yang ada dalam masyarakat. Salah satu strategi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik di samping meningkatkan sumber daya manusia. Permasalahan perencanaan pengembangan wilayah hampir di seluruh wilayah Indonesia adalah kurang efektif pelaksanaannya kegiatan pembangunan khususnya yang berbasis wilayah, baik dari segi sarana sektoral dan spesial. Perencanaan pembangunan wilayah dalam pengembangannya tidak terlepas dari adanya data dan dokumen perencanaan baik dari tataran raw data atau juga bisa disebut dengan data mentah, dan tematik data, yaitu data tematik terolah. Penanganan wilayah tidak dapat terlepas dari adanya perkembangan infrastruktur dari wilayah tersebut, sehingga kemauan suatu wilayah dapat dilihat dari banyaknya utilitas dan kondisi dari utilitas berupa infrastruktur pada wilayah terhadap keterlayanan masyarakat. Adapun jenis-jenis dari infrastruktur. Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa infrastruktur merupakan aset
fisik dan non-fisik yang dirancang dalam sistem agar mampu melayani masyarakat. Mengacu pada pengertian infrastruktur, adapun beberapa jenis infrastruktur. Dan jenis infrastruktur ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu infrastruktur keras non-fisik, dan infrastruktur lunak. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah infrastruktur keras. Infrastruktur keras ialah semua infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum berwujud fisik. Beberapa yang termasuk dalam infrastruktur keras diantaranya seperti jalan raya, bandara udara, jalur kereta api, pelabuhan, saluran irigasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, infrastruktur keras non-fisik ialah semua infrastruktur berhubungan dengan fungsi utilitas publik. Beberapa yang termasuk dalam infrastruktur keras non-fisik diantaranya seperti pengadaan air bersih, penyediaan pasokan listrik, penyediaan jaringan telekomunikasi, penyediaan pasokan energi, dan lain-lainnya. Infrastruktur lunak. Infrastruktur lunak ialah semua yang berhubungan dengan sistem nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintahan. Beberapa yang termasuk infrastruktur lunak diantaranya seperti etika kerja, peraturan lalu lintas, pelayanan publik yang berkualitas, undang-undang hukum, perdagangan, pernikahan, dan lain-lainnya. Adapun komponen-komponen dan contoh dari infrastruktur. Di sini saya akan menjelaskan masalah komponen-komponen dan contoh infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Menurut P3KT, Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu, berikut ini adalah beberapa komponen infrastruktur tersebut, seperti perencanaan kota, pembangunan kota baru, jalan kota, air minum, air limbah, persampahan, pengendalian banjir, perumahan, perbaikan kampung, perbaikan prasarana kawasan pasar, rumah sewa. Sedangkan menurut APWA, komponen infrastruktur tersebut terdiri dari beberapa hal berikut, seperti sistem penyediaan air bersih, waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air atau juga water treatment, sistem pengolahan air limbang, pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang. Adapun fasilitas pengolahan limbah padat dan sistem pengelolaannya, seperti fasilitas pengendalian banjir, drainase irigasi, daerah resapan air, fasilitas lintas air, dan sistem navigasi. Fasilitas transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, bandara udara, termasuk rambu lalu lintas dan fasilitas pengontrol. Adapun sistem transit publik seperti sistem kelistrikan atau produksi dan distribusi kepada masyarakat, fasilitas komunikasi dan sistemnya, fasilitas gas alam, gedung publik seperti sekolah atau rumah sakit, fasilitas perumahan publik atau tempat rekreasi seperti taman kota, tempat bermain, dan stadion. Mengacu pada manfaat infrastruktur bagi masyarakat, beberapa komponen yang disebut di atas dapat dikelompokkan dalam 3 karakteristik, yaitu komponen yang menghasilkan masukan atau input bagi masyarakat. Beberapa yang masuk dalam kategori ini misalnya pasokan listrik dan sarana air bersih. Komponen yang mengambil keluaran output dari masyarakat, beberapa yang termasuk dalam kategori ini misalnya saluran drainase, tempat pembuangan sampah, sanitasi. Dan adapun komponen yang memberikan input dan mengambil output dari masyarakat, beberapa yang termasuk dalam kategori ini misalnya jaringan komunikasi dan jalan raya. Adapun fungsi dari infrastruktur. Infrastruktur berfungsi sebagai penopang kegiatan masyarakat. Infrastruktur berfungsi untuk memfasilitasi serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi barang dan jasa.
Contoh infrastruktur beserta fungsi-fungsinya, seperti jembatan berfungsi sebagai penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya. Tempat tersebut dapat merupakan suatu daerah maupun kota. Jalan menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteria untuk perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, atau jalan kolektor untuk perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, atau juga jalan lokal untuk perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah. Dan juga jalan lingkungan perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat untuk berteduh dan melakukan aktivitas. Dan manfaat infrastruktur adalah infrastruktur mempunyai banyak manfaat, di antaranya manfaat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Di bidang sosial, infrastruktur sebagai sarana komunikasi. Jika tidak adanya infrastruktur, suatu daerah akan terisolasi dan tidak dapat bersosialisasi dengan daerah lainnya. Daerah yang terisolasi jaringannya akan terputus di daerah luar, sehingga akan terganggunya kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Di bidang ekonomi, infrastruktur bermanfaat sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli. Selain itu juga, infrastruktur berfungsi sebagai sarana penghubung dalam melakukan distribusi produksi dan jasa. Jika infrastruktur lancar, maka kegiatan ekonomi pun akan menjadi lancar, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera dan perekonomian masyarakat akan semakin meningkat. Di bidang budaya, infrastruktur juga dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu kebudayaan itu sendiri. Contohnya adalah rumah-rumah adat. Dalam hal ini, infrastruktur berupa rumah-rumah adat yang dibangun sesuai dengan kebudayaan setempat. Dampak pembangunan infrastruktur. Dampak pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Peranannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier, dan pada akhir akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Dalam pengembangan ekonomi akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi, sedangkan peningkatan kualitas hidup akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara. Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan investasi, pembangunan diperlakukan berbagai infrastruktur, antara lain seperti jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, dan sebagainya. Dorongan peningkatan pada subsektor listrik, subsektor jalan, subsektor transportasi, dan subsektor komunikasi tersebut disebabkan karena tingkat permintaan dan subsektor tersebut terus mengalami peningkatan. Di samping itu, respon permintaan yang terus meningkat terhadap subsektor-subsektor tersebut diimbangi dengan banyaknya investasi pembangun infrastruktur dan subsektor-subsektor tersebut. Sebagai contohnya adalah kebutuhan akan listrik. Indonesia mengalami permasalahan dalam listrik, di mana suplai listrik tidak dapat memenuhi kebutuhan akan listrik yang mengakibatkan pemadaman di beberapa daerah secara bergilir. Pada listrik tidak hanya dibutuhkan pada rumah tetangga atau rumah tangga saja, namun juga sangat dibutuhkan pada sektor-sektor industri yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat pula. Maka dari itu, infrastruktur jaringan listrik merupakan komponen penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan juga sangat berpengaruh terhadap masalah perekonomian.
Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur jaringan jalan. Pembangunan jalan sangat tidak kalah penting dan tidak perlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat lainnya. Dengan adanya akses jalan yang mudah dijangkau akan mempengaruhi unsur strategis suatu tempat, dan dengan mudah akses akan mempengaruhi banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi. Dengan banyaknya pihak swasta yang mau investasi tersebut akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Selain itu, dengan adanya pembangunan infrastruktur, salah satunya seperti jaringan jalan, juga akan memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat. Karena terbebas dari keterpencilan suatu tempat dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Jaringan telekomunikasi pun juga memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya banyak stasiun televisi swasta saat ini menjadi bukti bahwa cukup banyak investasi swasta di Indonesia di bidang pertelekomunikasian. Apalagi di era globalisasi seperti ini, telekomunikasi sangat diperlukan sebagai alat penunjang keberhasilan suatu negara, dan permintaan akan sarana telekomunikasi saat ini juga semakin meningkat. Sarana air bersih juga mempunyai peran sangat strategis untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, juga sebagai faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam penyediaan baik segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas belum berjalan berkesinambungan. Sisi lain, tuntutan kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kesehatan terus mengalami peningkatan tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan. Peranan infrastruktur tersebut juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintah, perekonomian, industri, dan kegiatan sosial masyarakat dan pemerintahan, mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah, peridapan, dan jaringan layanan air bersih. Kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tabalong memutuskan untuk melakukan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024. Infrastruktur daerah menjadi salah satu isu strategis yang dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tabalong menekankan pada upaya perbaikan secara kesinambungan terhadap penanganan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur dasar, akses masyarakat terhadap air bersih, dan penanganan kawasan rawan bencana. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi saya hari ini. Kesimpulannya adalah setelah meninjau arti, jenis, komponen, dan contoh infrastruktur yang sekarang kita dapat mengetahui lebih dalam bahwa merupakan salah satu faktor menopang kegiatan masyarakat luas, di mana faktor ini juga mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dalam memperbaiki taraf kehidupannya. Demikian pembahasan mengenai infrastruktur sarana dan prasarana yang sudah saya jelaskan dari pengertian masalah, jenis, contoh, dan dampaknya. Semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.